Oke, di sini saya akan menjelaskan cara memproses pesanan. Memproses pesanan pertama kita dari dashboard Big Seller dulu. Kita masuk ke Big Seller, lalu ke bagian pesanan baru. Nah, di sini pastikan kita ke bagian menunggu diproses. Nah, menunggu diproses ini ada berapa jumlahnya? Kita harus pilih dulu semua. Setelah semua kita pilih proses. Waktu kita di sini memproses pesanan, di sini kalau Shopee itu biasanya kita waktu proses dia akan menanyakan jam pickup untuk ekspedisi Shopee Express. Nah, kita lihat di hari ini, jika hari ini tuh hari weekday, kita pilih selalu jamnya jam 17 sampai 19. Untuk di hari ini, misalnya kita udah prosesnya ke sorean, pilihan jamnya udah malam, kita pilih keesokannya. Kalau besoknya itu hari bukan minggu. Kalau minggu ya kita harus skip 2 hari, pilihnya Senin, tetap jam 17.19. Ini contoh aja. Karena hari ini hari pengiriman, hari ini kan hari Rabu, kita pilih hari ini. Di sini jam 17.19 kita simpan dan proses. Kalau ada pesanan yang instan atau same day, kita bisa proses pesanannya itu pastikan dulu produknya itu memang ready. Kalau barangnya ready, kita bisa langsung proses dan pilih now. Tapi kalau barangnya nggak ready, kita bisa skip dulu dengan klik yang tanda tong sampah, lalu simpan dan proses supaya bisa proses yang lainnya. Nah, semua yang proses ini nanti ada apa? Kadang nggak langsung masuk pending, kadang gagal, tapi jarang ya. Kebanyakan itu tunggu aja nanti masuk ke bagian menunggu dicetak. Nah, di sini yang penting waktu menunggu dicetak supaya tidak double print, kita harus pastikan status cetak ini dipilih yang belum dicetak. Di contoh ini yang belum dicetak nih ada 16 nih ya. Ini gabungan ada Shopee sama TikTok. Nih kalau banyak di sini ada pilih tampilan lain, kita klik aja tampilan lain. Ini ada 16. Kita bisa pilih semuanya dulu. Kita jangan cetak dulu, nggak bisa langsung dia kalau beda-beda. Kita per jasa kirim cetaknya bisanya. Tapi biasanya saya selalu mulai dari TikTok. Nah ini kita bikin summary list dulu, semuanya kita pilih, lalu kita pilih cetak massal, lalu cetak summary list. Nah, akan pilih ini, mode cetak yang dipilih, konfirmasi. Nah, setelah muncul ini, kita di sini bukan save, tapi print sebagai PDF. Jadi, dari sini Ctrl P, lalu pastikan tujuannya, destinationnya save as PDF. Nah, kita save aja. Nah, biasanya saya melanjutkan nih. Hari ini udah keempat, berarti yang belum nomor 5. Saya tulis misalnya di sini 5. 5 belum potong stok. Saya save. Nah, nanti di situ buat motong stok, mau motong stok dulu sebaiknya atau print dulu. Kalau saya biasanya print dulu baru potong stok. Karena nanti supaya kalau ada proses pesanan baru nggak tabrakan, jadi biar cepet dicetak aja dulu. Dari sini saya nggak bakal memproses pesanan yang masuk duluan sebelum saya selesai ngecetak, supaya nggak double print. Oke, setelah itu sekarang kita masuk ke proses cetak. Seperti biasa saya bilang tadi, saya mulai proses dari TikTok dulu. TikTok itu pasti JNT semua. Kita select all. Nah, ini udah select all. Kita pilih cetak label pengiriman. Nah, ini hati-hati mulai cetak. Di sini pastikan benar 11 pesanan. Kadang-kadang ada satu pesanan 2 halaman. Nah, di sini ada tombol save. Download maksudnya. Kita download, namanya begini, biarin aja kalau saya TikTok. Oke. Terus kita balik ke tab Big Seller. Di sini ada tandai sudah dicetak. Jadi supaya kita tahu ini udah kita proses cetak. Jumlah pesanan pastikan sama. Nah, TikTok sama Shopee saya pisahin prosesnya. Saya proses TikTok duluan. Lalu kita ke bagian ini yang tadi kita download. Atau refresh dulu, paling kiri biasanya. Nah, kita buka, klik 2 kali. Pakai Adobe Acrobat Pro. Di sini kita cek dulu semuanya sebelum kita kasih label warning unboxingnya.
Yang saya cek adalah pertama 2 halaman ada nggak gitu loh. Tadi karena 11 pesanan dan 11 halaman berarti semuanya 1 halaman. Nah, terus kita cek kuantitinya di sini paling kiri. Kadang-kadang ada yang 2 piece. Kalau 2 piece taruh di kiri, saya biasanya edit di tengah-tengah sini biar jelas waktu yang nyiapin, biar nggak salah yang nyiapin. Caranya di bagian atas ini ada tombol edit, add text, lalu kita klik aja di sini. Misalnya orangnya pesan 2 piece atau 3 piece, ketika ya 2 piece, terus saya tebelin di sini miring, terus tulisannya gedein, biasanya 14 gitu. Nah, udah gede gini, biasanya saya tambahin lagi yang di sini tanda pena ini ada lingkaran nih, dilingkarin supaya nggak lolos gitu. Nah, ini nanti akan kecetak gitu. Ini contoh aja tadi barusan, karena nggak ada, kita sekarang akan menambahkan stempel untuk TikTok. Kalau di saya di sini ada di ini yang buat Shopee, ini buat TikTok. Oke. Caranya semua karena udah siap, kita klik yang kanan ini. Lalu di sini kita start. Kita tunggu sampai prosesnya selesai sampai save. Nah, ini sudah selesai ke save. Nanti tersimpannya namanya ada tambahan watermark, underscore watermark kalau yang TikTok. Nah, dari sini untuk proses print kita cetak, Ctrl P. Nah, ini cek dulu deh sebentar. Cek dulu semua tulisannya nggak ada yang nabrak. Nah, baru Ctrl P kita print. Kita pilihnya printernya untuk thermal X printer, pastikan layarnya penuh, lalu all dan custom scale-nya 100%, lalu kita proses print. Oke, kita print. Nah, kalau udah ke print, udah dicetak, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian selain TikTok. Di sini masih ada 5 pesanan, berarti Shopee ada 5. Nah, satu-satu kita download nih. Kita pilih dulu JNT Express dari pertama lah. Ini 0, karena 0 nggak ada. Next. Nah, ini ada 3. Kita select all. Ingat ya, harus dipastikan belum dicetak. Kalau kepilihnya di semua, ini yang tadi sebelum dicetak itu akan ikut ke proses nih. Nanti jadinya bisa double. Gitu. Jadi pastikan belum dicetak. Kalau terlanjur ke download yang udah di semua, kita harus audit, pilih yang dicetak. Pokoknya dari agak repot deh, nanti audit saya ajarin terpisah. Di sini kita pilih semua, kita cetak label pengiriman. Mulai cetak. Nah, ini kita download tulis satu-satu. Download. Udah download, tandai sudah dicetak. Lalu ke Halu nggak ada, JNT ekonomi nggak ada. Ini kita pilih cetak label pengiriman, kita cetak, kita download. Nah, ini tandai sudah dicetak. Yang ini hemat, ada 1, kita cetak. Jangan lupa save. Kalau kita lupa udah save apa belum, di sini ada tanda kurung 1, jadi itu udah di print ya, berarti jangan ya di cancel. Oke, tandai sudah dicetak. Nah, ini TikTok udah, berarti kita balik ke semua, berarti harusnya udah 0. Berarti udah semua nih. Yang di download ada 1, 2, 3. Ini kita pilih, kita select dulu 1, pakai shift 3. Di Adobe Acrobat kita ke bagian tools, lalu ke bagian combine files. Di bagian combine files kita di sini 3 ini kita drag ke situ, ke add filesnya. Nah, ada 3. Kalau saya sih cepat, saya taruh paling depan. Kita combine di sini. Setelah combine, khusus si cepat, ini nggak tahu kenapa dia labelnya kalau di print terlalu kiri dibanding Shopee. Jadi saya edit dikit dulu yang khusus si cepat. Ini saya Ctrl A semua, lalu saya
kursor kanan 2 kali, 1, 2. Ini juga sama, Ctrl A, kanan 2 kali. Sama ini juga, Ctrl A, kanan 2 kali. Nah, sekarang kita cek di sini juga kuantitinya semua 1, 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Nah, karena udah, kita kasih label unboxing kalau di sini yang di kiri ya. Kalau yang kanan buat TikTok, yang kiri buat Shopee. Kita klik, kita start. Karena ini combine, dia akan suruh kita save dulu. Save aja dulu jadi binder 1, PDF, terserah namanya apa, yang penting kita tahu. Kita save, baru dia proses. Nah, udah, kita cek nggak ada yang kepotong tulisannya. Kalau ada yang kepotong, kita harus ulangin ke file sebelumnya karena dia nggak nimpa. Kita harus edit tulisan 2 baris ke bawah, ini biasanya saya hapus. Itu saya contohin aja ya. Misalnya nih listnya kebanyakan, kalau dikasih label atas takutnya kepotong. Kita pilih edit di sini, lalu di sini kita hapus. Nah, di sini kita hapus. Nah, ini ada layer yang nggak kelihatan, kita pilih lalu kita delete. Ini saya delete. Nah, sekarang kita select dari sini, kita ke atasin, shift untuk cepet. Nah, kita kira-kira tanpa shift kita tekan atas bawah gitu buat ngepasin. Sama ini kita ngepasin. Nah, udah selesai, baru kita kasih label lagi. Nanti yang tadi kalau udah pernah itu ditimpa, kita start. Nah, ini udah beres. Kalau Shopee udah beres, kita lihat nggak ada yang kepotong, udah bagus. Quantity juga bisa ditandain. Kalau Shopee, quantity di kanan langsung dilingkarin aja, nggak perlu ditulis gede-gede lagi. Pokoknya supaya yang nyortir bisa aja, kita bisa orang lain kan, supaya paham dan nggak lolos gitu loh. Terus di sini kita Ctrl P, print. Kalau untuk yang Shopee, pastikan sama X printer. Yang ini all, custom scale-nya ini harus 98% ya. Soalnya kalau 100% bagian kiri ini kepotong nggak ke print dikit dia. Dari sini di print. Kita print. Nah, itu udah selesai. Setelah di print, biasanya saya gabungkan ke yang hari ini, yaitu di file Shopee TikTok 9. Nah, hari ini kan 9 Agustus nih. Di sini yang udah ada, saya di sini pilihnya, kita gabung di sini. Nah, yang tadi yang watermark aja 1, sama yang TikTok tadi kita pakai kontrol untuk select 2 file. Lalu kita open. Nah, ini kegabung nih. Kita location-nya after last. Jadi ditaruh di bagian akhir, kita oke. Jadi ini ada 53 halaman. Gitu. Ada 53 halaman pesanan. Di sini kita save di kiri atas. Nah, ini yang di save. Ini kita refresh paling kiri, dia biasa. Setelah save ini saya langsung store ke log laporan pengiriman di sini. Lalu yang tadi saya edit, biasanya biar saya nggak bingung, saya hapus. Nah, kalau admin yang lama pernah ditaruh, dia bikin folder lagi untuk arsip. Cuman nanti lama-lama bakal datanya penuh. Tuh. Yang penting pastikan sudah digabung baru boleh dihapus. Kalau itu baru pertama, biasanya binder 1 watermark ini yang saya gabung. Yang gabungan ini yang saya gabung dengan yang TikTok. Udah digabung sama TikTok, saya save, saya rename jadi namanya Shopee TikTok tanggal hari ini. Gitu.